Saya Bambang Udikoro dari Kecamatan Asemrowo. Salam sehat. AKP Hari Kurniawan SHMH, Kapolsek Asemrowo, Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selamat pagi, saya Mayor Infantri Suwadi dan Ramil 0830 05 Tandes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ratna Ika, Kepala Puskesmas Asemrowo. Pemkot Surabaya, tiap RW dibentuklah kampung tangguh dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat bisa mandiri dalam berbagai bidang, khususnya untuk penanganan pandemi COVID ini. Biar warga Kecamatan Asemrowo paham bagaimana upaya Kampung Tangguh Semeru Wanijogo Surabaya ini dalam rangka menangani COVID-19. Ayo kita saksikan bersama adanya perekaman video kegiatan Kampung Tangguh Semeru Wanijogo Surabaya. Dengan adanya video ini akan lebih memantapkan kepada warga untuk lebih berani memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan warga yakin bahwa COVID-19 akan tuntas. Semoga yang akan kami sampaikan di sini bisa bermanfaat dan menjadikan warga menjadi paham dan mengerti apa fungsinya, dan nantinya akan membuat kita semua menjadi lebih bisa menanggulangi pandemi COVID ini. Ayo dulur, kita nyimak bareng-bareng. Ada 4 satgas yang ada di Kecamatan Asemrowo. Yang pertama, Satgas Wani Jogo. Yang kedua, Satgas Wani Sehat. Yang ketiga, Satgas Wani Sejahtera. Yang keempat, Satgas Wani Ngandani. Satgas Wani Jogo, yang mana di dalamnya mempunyai peranan sangat penting, yaitu memberikan rasa aman, tentram kepada masyarakat. Dengan adanya Satgas Wani Jogo, warga merasa terayomi, yang mana tugas pokok dari Satgas adalah memberikan rasa aman, tentram. Mereka harus berani menegur, mengingatkan, dan menindak apabila ada warga atau masyarakat dari luar yang masuk di area pemukiman. Sejak saat itu kami menerapkan di semua RT yang ada, menerapkan protokol kesehatan. Upaya cuci tangan merupakan pengecekan suhu, baik utamanya terhadap tamu yang masuk ke kampung di RW 5. Ketika sekolah pun juga harus diliburkan, maka otomatis anak-anak yang ingin belajar tetap berlangsung belajar dengan sistem daring. Artinya apa? Bahwa anak-anak tetap melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan sarana internet, yaitu menggunakan WiFi melalui HP yang disediakan oleh orang tua masing-masing. Sejak saat itu pun juga kami berkoordinasi dengan beberapa RT tetap membantu anak-anak tetap belajar, dan jangan sampai ada yang tanpa belajar di saat pandemi. Warga bisa menghabiskan 500. Satu rumah mengeluarkan dana segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Saya Dr. Ratna Ika dari Puskesmas Asemrowo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wani Sehat. Ya, jadi Wani Sehat ini utamanya adalah program untuk preventif promotif, yang artinya adalah program pencegahan untuk mencegah corona di Indonesia ini. Yang terpenting adalah pencegahan. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Utamanya ada 3 hal yang harus kita ingat-ingat. Mudah sekali kita mengingatnya, yaitu dengan 3M. Yaitu yang pertama adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan pakai sabun. Mudah sekali bukan? Nah, Satgas ini nanti tugasnya adalah membuat masyarakat menyadari tentang 3M ini. Dengan 3M ini kita sudah banyak mencegah bukan hanya penyakit corona, tetapi juga penyakit-penyakit yang lain. Karena sebagian besar penyakit-penyakit infeksi itu akan bisa dicegah 3M itu. Memakai masker seperti saya, kemudian yang kedua adalah menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan pakai sabun. Itu adalah tugas dari Satgas Wani Sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini khususnya RT 3 Asemrowo RW 1, kita satu kampung ada 4 dasawisma. Jadi kita setiap minggunya dasawisma dibagi 4, jadi 1 minggu sekali. Kalau warga sendiri sih mau-mau aja, itu soalnya kan positif. Kita seminggu sekali, kadang itu wedang pokak, terus ada itu apa itu secang, ya gitu aja, bergantian. Ya, sama telur, rebus telur gitu. Saya sebagai ibu RT menghimbau supaya kita minum rempah-rempah, itu kan menyehatkan untuk imun satu ya. Untuk itu juga untuk obat batuk, juga untuk pilek juga kan jahenya itu gitu. Di sini ada lansia, program lansia kan, 1 minggu sekali itu senam gitu kan. Cuma pandemi ini kan libur, ya. Itu kadang kita sering buat itu untuk lansia di RW 1 gitu. Kalau untuk RT Gang 3 ini, waktu ada pandemi aja. Untuk pengolahan sampah basah di tempat kami memakai sistem anaerob, di mana tempat-tempat ini sebenarnya ditaruh di dapur ya, ditaruh di dapur. Kenapa ditaruh di dapur? Supaya mempermudah ibu-ibu pada waktu habis memilah sampah itu tidak repot-repot bawa keluar. Ini sudah sekitar 1,5 bulan. Ini baru pakai satu tempat ini aja. 1,5 bulan untuk kapasitas cat ini 18 liter kalau nggak salah. Itu tidak perlu penuh. Nah, padahal kita sudah, yang bagian bawah ini adalah pupuk organik cair. Fungsinya untuk pupuk, untuk tanaman lah. Nah ini hasilnya. Sebenarnya 2 minggu sudah bisa dipanen ini pupuk organik cairnya. Bikin alternatif kayak gini juga bagi tempat yang agak sempit ya. Jadi warga itu tidak ada alasan untuk, Pak, tempat saya sempit, tidak muat untuk tempat ini, bisa pakai yang ini. Nah ini kapasitasnya untuk 2 minggu sampai 1 bulan mungkin tidak bakal penuh ini. Fungsinya ini biopori yang pertama sebagai tempat untuk pembuangan sampah basah atau sampah organik. Terus yang kedua fungsinya juga untuk resapan air. Nah untuk alternatif warga yang nggak punya halaman,
kita pakai ini. Kita pakai mini biopori. Nah, seperti ini, Pak. Jadi sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, kulit-kulit buah, sayur bisa langsung masuk seperti ini. Untuk program ini alhamdulillah sudah bisa mengurangi sampah, terutama sampah organik ya. Sampah organik, contohnya ke rumahnya Bapak Didik ini ya. Ini sudah nol, sampah organik ini sudah nol. Jadi 100% terserap. Sudah kita nggak buang lagi ke tempat sampah itu. Salam sehat, salam sejahtera. Ini IPAL, istilah penyaringan air limbah ya. Kita sebenarnya difungsikan untuk penyiram dengan tanaman-tanaman ya. Ini kalau kita uraikan, jadi ini ada 7 lapisan. Jadi pertama kita pakai hijau, ya. Kedua kita pakai pasir. Di bawahnya lagi ada arang, ada lagi batu hijau, ada lagi sirka, ada lagi pasir halus. Jadi kalau ini kita pakai kayak semacam air berkapur gitu, air gambut gitu, keluar bisa jernih. Karena kita pernah kita uji cobakan. Dulu kita itu ambil air got, kita pernah uji itu sudah keluar bisa untuk MCK. Jadi sudah bagus sekali. Halo dulur, Asem Rowo dalam rangka mengembangkan Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya, wani sejahteranya itu adalah membangun lumbung pangan, membangun UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Asem Rowo, dan saling bergotong royong untuk membantu sesama apabila ada warga yang terdampak atau yang terkena COVID-19. Asem Rowo semuanya bisa teratasi, tertangani, dan selalu sejahtera dengan warga saling tolong-menolong. Pada saat pandemi itu kan banyak UKM yang kehilangan tempat untuk bisa berjualan. Bagi yang gaptek, dia nggak bisa jual online, kita buka sentra UKM di sini, jadi biar bisa berjualan dan tetap bertahan gitu. Ada makanan, minuman es timun, minuman jus, somai, risol, untuk yuyu, kerupuk payus, macam-macam. Kerupuk payus juga banyak. Ada bonggolan, jadi camilan-camilan sama makanan-makanan tapi yang masih kategori murah. Alhamdulillah paling ramai itu setiap Jumat, karena kan banyak orang yang sholat Jumat ya, lebih dari jamaah-jamaah biasanya. Kalau hari-hari biasanya standar aja, yang penting ada pemasukan. Tapi kalau Jumat alhamdulillah ramai, bahkan kadang habis. Jadi kalau tanaman keseluruhan ini sudah ada mulai tahun 2017. Nah, untuk perawatannya setiap hari itu kita diadakan jadwal piket. Pagi untuk ibu-ibu nyapu, siram, sore untuk bapak-bapak dan karang taruna yang siram. Manfaatnya ya sangat banyak. Yang terpenting adalah menciptakan sumber oksigen untuk anak-anak, nomor 1 dari polusi, terus nomor 2 untuk ketahanan pangan. Kebetulan kita membibitnya secara swadaya, jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Lelenya juga gratis. Kalau untuk bank sampah ini sudah berjalan selama 2-3 tahun. Terus untuk fungsinya sendiri, untuk mengumpulkan sampah-sampah dari warga sekitar. Kalau untuk pengumpulannya sendiri, warga sendiri sudah tahu ya kalau udah bank sampah disediakan di sini. Jadi warga setiap rumah untuk masing-masing mengumpulkan di bank sampah sendiri. Ini arang briket, terus pembuatan pampers gitu. Selain itu, tempat tisu tadi. Ya, tempat tisu.
habis itu tas, taplak meja, ya. Untuk ini buat pot tanaman, bahannya sendiri dari pampers, bahan bekas, dari kering, terus dicampur sama semen. Terus itu dibuat, dikeringkan, dibuat pot ini. Untuk jualan sendiri kita masih jualan online ya Pak. Sebulan sih ini masih jual sih sekitar 20 atau 25 ya. Kampung asuh itu seperti ya kita itu mengasuh anak ya dari luar ke sini ini nah kita jaga sini supaya ibunya itu bekerja dengan tenang, supaya anaknya nggak terlantar gitu ya. Ya ini tiap hari ini ya kadang yang mandiin ya, kadang belajarin, baru kasih makan, kadang juga main membelajari juga. Meskipun di masa pandemi, kegiatan belajar mengajar di PPT Melati tetap berjalan melalui daring dengan menggunakan fasilitas WiFi yang ada di Balai RW 2 Kelurahan Tambak Sarioso. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Apa udah sehat? Alhamdulillah, keadaan saya sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Kampung di sini dan saya menggiatkan kampung ini, warga saya yang banyak yang mempunyai ukut UMKM dan untuk berjualan dan menitipkan barang makanan juga kue seperti kerupuk seperti yang lain-lainnya di warung-warung sini, di warung saya terutama. Juga untuk ibu-ibunya di kampung sini itu setiap 1 bulan sekali minggu pertama dia mengadakan basar di sini untuk kampung kita sendiri, jadi kampung tetangga juga ikut. Mungkin untuk membeli dan meramaikan suasana. Jadi saya ngasih kesempatan untuk warga saya supaya bisa menambah penghasilan karena semenjak mulai pandemi ini kan banyak yang nganggur. Jadi banyak penambahan untuk usaha ibu-ibu. Salah satu satgas yang ada di Kampung Tangguh adalah Satgas Wani Ngandani. Satgas ini adalah bertugas untuk memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan. Kami selaku Koramil bekerjasama dengan 3 pilar yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Asemrowo, karena Kecamatan Asemrowo ini adalah merupakan wilayah tanggung jawab dari Koramil 083005 Tandes. Koramil bekerjasama dengan 3 pilar, Polsek Asemrowo dan Kecamatan Asemrowo untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka Satgas Wani Ngandani ini untuk berani berbuat di lapangan. Di Kampung Tangguh saya sebagai Ketua Satgas Wani Ngandani. Di sini menggunakan sistem protokol untuk menanggulangi masalah COVID. Kalau ada warga yang terdampak COVID, yang jelas kita jemput bola. Kadang warga ada yang tidak mau melapor bahwa dia mengalami seperti ini. Kita mendapat datanya biasanya dari puskesmas, kader di Kampung Tangguh langsung mengambil tindakan, paling tidak mengisolasi daerah sekitarnya dan mengisolasi keluarga yang bersangkutan. Jadi kita memberi pengarahan bahwa orang terdampak COVID memang harus melakukan isolasi mandiri supaya tidak menular kepada kanan kirinya gitu. Bu, beli es, nggak pakai plastik, saya bawa tempat. Ini tempatnya. Ini sampai ini Bu. Es tender. Dan kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Jaga jarak dan gunakan masker ya.
Pancasila, 1. 2. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Oke, lain-kali kalau di warung nyangkruan harus dipakai masker dan jaga jarak ya mas. Jangan diulang lagi. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak. Ya, saya dari BRW 8 Tambak Kering Barat ya. Mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya. Kami dari tim Tangguh. Saya mewakili ketuanya tim Tangguh RW 8 Tambak Kering Barat. Berlimpah.